Hai, balik lagi bersama aku di channel Hoam Teknologi. Pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit sharing atau berbagi tutorial mengenai bagaimana cara mengirim tugas lewat email melalui aplikasi Gmail yang ada di HP ataupun smartphone. Hal ini menjadi kendala terbesar bagi user yang mungkin baru pertama kali menggunakan email Gmail dan tidak tahu mengenai bagaimana cara menulis subjek, bagaimana cara melampirkan file yang akan dikirimkan sebagai tugas, bahkan hingga etika menulis atau mengirim email yang ditujukan ke guru ataupun dosen. Lalu, bagaimana cara mengirim tugas lewat email? Yang pertama tentunya adalah kalian siapkan file tugas yang akan dikirimkan. Pastikan file tugas tersebut sudah selesai sehingga siap dikirimkan melalui email kepada guru ataupun dosen. Setelah itu, silakan masuk ke aplikasi Gmail, salah satu aplikasi email paling populer dan tenar di seluruh Indonesia. Ataupun bahkan mungkin di dunia, silakan masuk ke aplikasi Gmail. Nah, setelah itu di sini akan muncul berbagai macam tampilan pesan atau email seperti ini. Silakan kalian tekan compose di bagian pojok kanan bawah, atau dalam bahasa Indonesia biasanya tulisan ini adalah tulis atau tulis pesan. Kita klik compose. Nah, nanti kita akan dialihkan seperti ini. Nah, nanti bentuknya itu emailnya adalah seperti ini. Ini adalah suatu menu untuk kita itu berkirim email. Lalu bagaimana caranya? Kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu. Di sini ada tulisan compose, terus juga di sebelahnya itu ada icon-icon. Yang pertama itu icon untuk melampirkan file atau dokumen. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu untuk mengirimkan email. Dan yang ketiga ini adalah 3 titik untuk berisikan mengenai menu-menu yang akan kita gunakan kalau misalkan ada yang akan kita gunakan. Nah, di sini adalah from-nya. From adalah email kalian sebagai pengirim. Di sini adalah email from habibulfaruk@gmail.com. Nah, di sini lalu selanjutnya itu ada to. Nah, to-nya kita tuliskan guru ataupun dosen, email guru ataupun dosen kita tuliskan, misalkan di sini seperti ini, to-nya kita tulis. Nah, seperti ini to-nya sudah kita tulis, kita klik next. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini artinya emailnya sudah terinput, email tujuannya. Lalu kita masuk ke subjek. Subjeknya ini diisi dengan seperti artikel. Di situ ada judulnya, seperti sebuah berita, seperti sebuah tulisan. Di situ tentu pasti ada judulnya. Nah, subjek ini berperan sebagai judul email atau judul pesan tersebut. Kita tuliskan misalkan seperti ini. Tugas digital forensik. Terus di sini kita masukkan nomor induk mahasiswa. Terus di sini kita masukkan nama kita. Nah, di sini subjeknya juga jangan sampai salah, jangan sampai hal-hal yang aneh-aneh, karena takutnya si guru ataupun dosen itu tidak akan membaca email kita, karena mereka itu membacanya biasanya berdasarkan dari subjeknya terlebih dahulu sebelum melihat body atau isi email tersebut. Nah, subjek tersebut adalah berupa judul. Nah, di sini di bawahnya itu adalah tulisan atau isi atau body email yang ingin kita tulis di dalamnya. Jadi ada judul, ada juga isi. Jadi seperti itu prinsipnya, hampir sama seperti artikel, hampir sama seperti berita, tidak ada yang berbeda. Dan kita ketikkan dengan etika yang baik dan benar. Kita ketikkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya.
Di sini jangan lupa dilampirkan identitas kalian selaku pengirim, karena takutnya mereka, guru ataupun dosen itu tidak mengenali kita email ini. Maka sebaiknya kita sertakan juga identitasnya secara lengkap. Kita tulis, ketik manual di sini. Dan di sini tuliskan niatnya untuk apa, berniat untuk mengumpulkan atau mengirimkan tugas praktik investigasi digital forensik. Setelah itu kita ucapkan terima kasih dan juga salam. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Silakan kalau kalian itu mau meniru ataupun bagaimana. Yang penting kita punya etika dalam berkirim email atau mengirimkan email, apalagi itu kepada guru ataupun dosen. Di sini ada kalimat pembuka, ada isi, dan juga ada salamnya juga. Setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah cara melampirkan file atau dokumen untuk kita sisipkan ke dalam email. Tadi yang udah dijelaskan di awal bahwasanya dari atas dulu tadi udah dijelaskan itu ada 3 macam icon yang nantinya akan membantu memudahkan kita. Di sini kita klik lampirkan, di sini icon yang ini di atas ini attach file. Kita klik, pilih yang attach file apabila file itu ataupun dokumen berada di memori HP ataupun smartphone. Lalu kita pilih file atau dokumen yang ingin dikirim. Misalkan, nah ini tugas digital forensik. Nah, di sini otomatis terinput tugas digital forensik di bagian bawah. Lampiran nantinya akan masuk ke dalam bagian bawah setelah isi atau body email itu udah kita tulis. Pastikan dari atas sampai bawah, from dari siapa emailnya sudah benar, to atau kepada si penerima email yakni dosen ataupun guru, to-nya udah benar atau to atau kepada. Terus juga subjek atau judul email yang kita kirimkan adalah tugas digital forensik bla 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 sudah benar, dan ini adalah untuk isi email, body email mulai dari salam, terus juga identitas, maksud dan tujuan, dan juga file tugas atau dokumen yang kita lampirkan. Kalau udah, di sini di atas itu pojok kanan atas itu ada icon berwarna biru yang itu artinya untuk mengirimkan email atau tugas tersebut. Kita klik aja. Nah, ini proses sending. Kita masuk ke 3 garis di pojok kiri atas di sini. Kita masuk ke outbox di sini atau pesan keluar. Kita cek terlebih dahulu di outbox ini. Nah, kalau misalkan pesan kalian itu masuk di sini, silakan di-reload karena biasanya itu masuk ke dalam antrian. Di-reload terus hingga statusnya itu berhasil terkirim atau dikirimkan ke si email penerima tersebut. Apabila tidak ada di outbox seperti ini, email keluar ini, nothing in outbox, silakan klik pojok kiri atas lagi 3 garis ini, lalu pilih ke yang send atau terkirim. Kalau dalam bahasa Inggris itu send, kalau terkirim dalam bahasa Indonesia klik send. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, kita klik sendnya ke Arsafin Amlu. Di sini tugas digital forensik berhasil terkirim. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mulai dari nama pengirim, mulai dari subjek emailnya, nama pengirimnya, isi email yang disertai dengan file atau dokumen tugas tersebut. Jadi di sini mengirim ke Arsafin Amlu. Ini kita bisa melihat secara detailnya. Dan ini apabila email ini sudah masuk
ke bagian send ini, send atau terkirim, maka email tersebut sudah terkirim. Jadi begitu cara mengirim tugas lewat email dengan cara melampirkan file atau dokumennya. Sangat mudah sekali dan tidak ada yang perlu diragukan lagi. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!